Nah, berhubung saya sudah menginstal, library Spotify, maka seperti inilah eee, tampilan saya. Untuk selanjutnya, yang pertama-tama yaitu kita import library Simpy-nya ini. Nah, library Simpy ini apa? Library Simpy ini merupakan library yang ada di Python, yang digunakan untuk perhitungan simbolis seperti turunan dan lambda. Jadi untuk ini hampir sama dengan math, namun eh, ini bisa langsung otomatis melakukan sebuah perhitungan seperti turunan tadi atau diferensial. Untuk selanjutnya ialah mendefinisikan variabel simbolis x dan fungsi fx. Nah, untuk rumusnya ini, untuk fungsinya kita gunakan fungsi seperti yang lama, yaitu ini. Namun terdapat sebuah perbedaan, yaitu kita lihat di sini diganti dengan SP karena kita dari awal sudah menggunakan library Simpy tadi. Nah, seperti ini untuk tampilan dalam codingan kali ini berbeda, ada perbedaan di sini. E di sini diganti ESP di sini. Nah, juga matnya. Karena dulu kita menggunakan library mat, namun sekarang kita menggunakan library Simpy. Untuk selanjutnya kita mendefinisikan turunan fungsi X-nya. Nah, seperti ini untuk mendefinisikan turunan dari fx-nya. Jadi kita tidak perlu menuliskan manual bagaimana turunan dari fungsinya, namun kita tuliskan seperti ini karena ada library Simpy tadi. Jadi kita tinggal menuliskan sp dot div ini diferensial atau turunan, kemudian dari fungsi x. Nah, apa yang diturunkan yaitu variabel x, maka ditulis seperti ini. Nah, gitu. Jadi untuk selanjutnya kita definisikan fungsi utama untuk metode Newton Raphson yang akan em, konsepnya menggunakan iterasi dan untuk mencari akar fungsi.
Nah, begini teman-teman, untuk penjelasannya ini X0 itu sebagai tebakan awal, kemudian tol itu adalah toleransi error yang menentukan kapan iterasi itu berhenti. Fungsi ini menghitung nilai baru dari X menggunakan rumus Newton Raphson hingga error di bawah toleransi yang telah ditentukan. Yaitu ini untuk tebakan awal, kemudian itu akan beriterasi sampai dengan tol, sampai dengan toleransi. Nah, kita gunakan tadi for. Nah, ini untuk untuk fungsinya yaitu X0 itu sebagai XO, X0, X old itu adalah
X0, yaitu dengan pada awalnya itu seperti ini, dengan iterasi yang pertama. Kemudian untuk menentukan fungsinya, fungsi dari fungsinya itu kita gunakan kodenya seperti ini, menggunakan line sp line x fang x. Jadi nanti x-nya itu diambil dari xo tadi atau x0. Untuk f fang prime itu adalah turunan dari f fang ini. Nah, f prime, nah itu digunakan kita turunkan x-nya dari fang di function x ini. Nah, ini if apabila eh, turunan sama dengan 0, berarti root tidak bisa diteruskan gitu. Karena kita tidak dapat memasukkan x new-nya. Kita belum menemukan x new untuk melakukan iterasi berikutnya. Nah, setelah itu ini rumus untuk x new ialah x0 min fx, fx-nya x old atau pada iterasi sebelumnya x iterasi sebelumnya dibagi dengan f turunan dari fungsi fungsi x-nya itu. Jadi untuk error adalah x new kurangi x old per x new dikali 100. Jadi ini adalah dalam bentuk persentase nanti errornya. Nah, ini print untuk formatnya. Nah, kita gunakan for loop juga untuk menentukan. Nah, pada selanjutnya itu kita menggunakan for loop. Jadi maksudnya ini itu adalah pernyataan bahwa variabel i akan mengulangi atau akan beriterasi nilai-nilai mulai dari 2 hingga 99. Tetapi ini 100 tidak termasuk ya. Jadi perulangan tersebut akan berlangsung selama 98 kali, dimulai dari 2 dan berhenti sebelum 100. Untuk definisi XO-nya kita pada iterasi berikutnya yaitu XOld kita gunakan sebagai XNew. Menggunakan kemudian XNew untuk XNew berikutnya kita gunakan seperti ini. Rumusnya hampir sama seperti yang di atas. Nah, jika setelah error kurang dari toleransi yang kita berikan nantinya akan langsung menampilkan x-nya atau hasil akar dari fungsinya itu. Nah, begini. Untuk selanjutnya ya kita print seperti ini tadi.
Untuk selanjutnya ya kita tulis root-nya Newton, yaitu Newton revolutionary dengan tebakan awal satu dengan toleransi kita bisa memilih terserah ini teman-teman, saya gunakan 0,0001. Tulis if Nah, ini maksudnya ialah memeriksa apakah variabel float ini memiliki nilai non. Nilai non di sini digunakan untuk menandakan fungsi tidak berhasil menemukan akar, misalnya jika iterasi gagal atau solusi tidak konvergen. Untuk print, nah ini print root can be find ini dia. Itu jika root dinilai non, maka program akan mencetak pesan akar tidak ditemukan root, akar tidak. Namun jika lainnya jika root tidak bernilai non, artinya berarti akar bisa ditemukan kan? Dan ini jika akar tidak ada, maka akar tidak ditemukan. Nah, selainnya, jadi berarti ditemukan. Nah, akarnya ditemukan, kemudian program akan mencetak akar yang ditemukan dibulatkan hingga 5 tempat desimal. Mari kita print untuk mengetesnya. Oh, maaf teman-teman, ini terjadi kesalahan. Nah, ini.
Oh, maaf teman-teman, tadi terdapat kesalahan ya ini. Nah, kita cat ini, kemudian kita ambil. Nah, ini seperti ini. Kita ambil ini. Kemudian kita yang ini. Oh, ini yang ini ternyata menggunakan ini teman-teman. Nah, menggunakan ini. Bukan menggunakan tadi ya, maaf. Nah, ini dia. Rootnya sudah ditemukan. Maaf, ada pergantian variabel. Jadi kita ini. Kemudian isi. Nah, kita temukan untuk X new-nya adalah ini. Nah, untuk X penyelesaiannya adalah min 0,7271. Mohon maaf tadi ada banyak kesalahan. Untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi. Nah, ini. Nah, ini kita ganti SP tadi. SP. Nah, ini dia ditemukan teman-teman. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Yaitu dengan X yaitu 1,93. Untuk berikutnya yaitu fungsi yaitu. Nah, kita gantikan mat dengan SP. SP dan E ini dengan XP seperti ini. Nah, sudah ditemukan. Ini panjang dari teman-teman 0,00. Untuk melihatnya kita ganti F-nya. Coba kita lakukannya. Panjang sekali teman-teman. 12. Sangat panjang berarti. Nah, begitulah video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan melalui kata atau ketikan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.